Financing green rather than greening finance. Mungkin itu yang perlu kita lakukan. Jadi kita harus mengubah fokus dari bagaimana menghijaukan industri atau sektor keuangan yang ada saat ini dengan mewajibkan sekian proporsi dari portofolio investasi maupun pendanaan yang ada itu agar memenuhi batas-batas emisi tertentu. Kita ubah menjadi bagaimana kita bisa mendanai berbagai sektor industri atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan solusi bagi masalah resiko perubahan iklim. Memang banyak hal perlu dilakukan di sini. Mulai dari bagaimana kita mengubah kebijakan dan aturan-aturan yang ada, bagaimana kita menciptakan pasar atau kelas aset baru, dalam hal ini adalah aset-aset hijau. Kemudian bagaimana kita bisa mengaplikasikan berbagai instrumen keuangan yang ada untuk dipergunakan mendukung kelas aset baru ini. Bagaimana kita bisa membangun skill, kemampuan, kapabilitas baik di sisi demand, sisi investor maupun di sisi supply side, yaitu yang menyediakan berbagai proyek ataupun peluang-peluang investasi yang bersifat hijau. Lalu bagaimana data atau informasi ini mudah dikumpulkan dan diperbandingkan. Bagaimana agar peran investor di sini lebih luas, tidak hanya sifatnya investor institusional, namun juga hingga investor retail atau masyarakat secara umum. Nah, ini semua memang perlu dibangun secara cepat, namun juga masif, menjangkau ke seluruh aspek. Jadi dalam hal ini, misalkan untuk regulasi, kita harus memastikan bahwa tidak hanya sekedar regulasinya, namun bagaimana aplikasi dari regulasi tersebut bisa membantu tercapainya tujuan ini. Contoh misalkan dengan regulasi yang ada saat ini. Katakanlah kita bicara industri dana pensiun ataupun industri asuransi. Saat ini untuk kedua industri tersebut mungkin jauh lebih mudah menginvestasikan dananya, katakanlah ke sebuah perusahaan pertambangan atau pembangkit energi berbasis batu bara misalkan, yang sudah listed, tersedia ada di pasar modal dengan berbagai mekanisme pengamannya, daripada katakanlah mereka berinvestasi di sebuah wind farm, yaitu fasilitas pembangkit energi tenaga angin yang mungkin belum listed di pasar modal, jadi masih katakanlah aset yang sifatnya private. Regulasi sekarang tidak memungkinkan mereka untuk dengan mudah melakukan investasi ke wind farm tersebut, padahal wind farm kita ketahui punya potensi sebagai climate solution, dan sementara coal mine mungkin adalah part of the problem of the climate change pada saat ini. Nah, dalam hal ini kita mungkin bisa mendorong, kita berupaya menciptakan dana-dana investasi yang sifatnya jangka panjang, long term asset funds, kalau kita mencontoh dari pengalaman yang sekarang sedang dicoba di Inggris sana, yaitu sejenis dana investasi, sejenis reksadana mungkin bisa dijual kepada publik, namun tujuan investasinya itu diarahkan ke aset-aset yang saat ini sifatnya masih private market. Bisa investasi mengikuti investasi venture capital, private equity, private debt, infrastruktur, real estate, yang bisa kita arahkan agar semuanya itu memenuhi standar lingkungan atau green tertentu. Itu bisa kita lakukan. Jadi kelas aset yang baru yang memang berbeda dari sebelumnya. Dan kalau kita bicara bagaimana dengan pasar surat utang, obligasi, memang kita kalau bicara dengan green bond market, relatif ukurannya masih kecil pada saat ini dibandingkan vanilla bond market katakan tradisional yang ada. Dan untuk membangun green bond market, apalagi di lingkup lokal, katakanlah Indonesia misalkan, ini memang perlu ada upaya awal. Salah satu upaya yang bisa dilakukan misalkan ya udah
kita bisa memulai dari pemerintah menerbitkan sovereign green bond. Jadi pemerintah menerbitkan obligasi atau surat utang yang memang ditujukan untuk membiayai aktivitas, proyek, ataupun kegiatan investasi memenuhi standar green yang memang sudah disepakati bersama. Ini bisa menjadi awalan. Dengan sovereign bond muncul lebih dulu, kemudian investor institusional masuk, dan nanti pelan-pelan saat kepercayaan pasar mulai terbentuk atas aset ini, secara perlahan keterlibatan investor retail pun bisa mulai masuk dan dilibatkan. Dan ini bisa men-scale up dana yang tersedia untuk tadi mendanai kegiatan-kegiatan atau investasi-investasi yang sifatnya hijau. Memang ada satu catatan di sini, kita harus menghindari terjadinya greenwashing. Jadi mengaku bahwa ini hijau, ini ramah lingkungan, namun hanya bicara saja, tidak dibuktikan. Memang di sini membangun green bond market berarti harus membangun pula taksonomi yang diakui secara global. Membangun sebuah rejim monitoring dan reporting yang diakui oleh semua pihak. Dan ini memang akan perlu upaya dan koordinasi yang kuat antar berbagai market. Dan kita juga bisa mulai, selain kita terbitkan sovereign green bond, kita bisa menggunakan dana-dana pemerintah, public fund katakanlah, entah itu APBN atau apapun, untuk meleverage dana-dana investasi-investasi swasta, private equity, venture capital, atau apapun yang saat ini ditujukan kepada startup atau perusahaan-perusahaan baru yang sedang mengembangkan climate solution. Ini juga salah satu cara yang mungkin bisa digunakan. Cara yang lain, inovasi lain yang bisa dipikirkan mungkin adalah di sektor asuransi. Di mana di sektor asuransi saat ini kan menjual sebuah produk yang terkait dengan investasi, yaitu unit link katakanlah. Bisa saja produk ini diarahkan, jadi kita menerbitkan unit link tertentu yang tujuan investasinya bukan ke instrumen yang ada di capital market pada saat ini. Jadi basis dari investasinya adalah private asset, jadi aset-aset yang mungkin ada di venture capital, mungkin ada di private equity, yang tujuannya ditanamkan di perusahaan-perusahaan yang sedang mengembangkan climate solution jangka panjang yang nanti memberikan potensi untuk membuat solusi-solusi teknologi baru untuk mengatasi perubahan iklim. Ini juga bisa dilakukan, dan tentu harus ada disclaimer, harus ada edukasi kepada investor yang membeli link ini bahwa aset yang menjadi basis adalah aset yang memang berisiko tinggi, sifatnya sangat jangka panjang dan tidak liquid, dan ini harus menjadi pengetahuan dari semua orang. Dan artinya dengan ketersedianya baik itu dana dari sovereign green bond, katakanlah penggunaan public fund untuk leverage private investment, atau katakanlah mengarahkan produk-produk baru, dana-dana investasi baru, baik itu keuangan, asuransi, kepada company-company yang memberikan climate solution, ini memang bisa membawa dampak berpotensi men-scale up, mempercepat tumbuhnya teknologi baru untuk mengatasi permasalahan pelik yang kita hadapi saat ini. Dan kalau kita ingin lebih konservatif, katakanlah karena tadi beresiko tinggi, kita belum tahu dari berbagai teknologi tadi mana yang akan berhasil, mana yang akan tidak, apalagi sifatnya tidak liquid, mungkin ya kita bisa pilih sasaran-sasaran yang lebih achievable katakanlah. Misalkan building retrofit, itu adalah sasaran yang mungkin lebih achievable. Bukan teknologi baru, kita hanya tak lebih dari investasi menerapkan berbagai teknologi yang sudah ada saat ini untuk memperbaiki efisiensi energi dari sebuah bangunan katakanlah, atau membuat bangunan itu menjadi memenuhi standar hijau yang sudah diakui bersama, sehingga nanti akan menghasilkan nilai properti, nilai jual yang lebih baik, atau katakanlah efisiensi operasional lebih baik. Itu juga bisa jadi salah satu sasaran yang sifatnya mungkin lebih achievable. Atau kalau kita bicara sektor lain di luar properti, misalkan sektor maritim, ada sebuah standar yang prinsip, yaitu Poseidon Principle, yang
sedang digarap atau memang sedang berupaya untuk diimplementasikan oleh IMO, ini juga bisa menjadi sasaran yang lebih achievable, di mana investasi-investasi untuk melakukan pembangunan kapal yang baru itu diarahkan memang pada kapal-kapal yang memenuhi standar dari Poseidon Principle ini, yang sudah memastikan bahwa mereka lebih ramah dari lingkungan. Dan sektor lain mungkin lebih sulit, misalkan katakanlah sektor agriculture atau sektor pertanian. Ini memang memang sedang ada upaya, namun untuk mendapatkan suatu indikator yang nggak cuma sekedar emisi, namun banyak hal lain untuk memastikan bahwa praktek pertanian itu memenuhi standar sustainability tertentu, ini memang sedang dalam proses. Namun menurut saya salah satu proses yang paling dasar, yang paling sulit adalah mengubah mindset kita. Karena kita selama ini di dunia keuangan itu diajarkan bahwa untuk mengalokasikan modal, capital allocation model, itu kita adalah berupaya melakukan optimalisasi, memaksimalkan imbal hasil dengan level resiko tertentu atau meminimumkan resiko untuk target level imbal hasil tertentu. Hanya dua faktor itu tanpa mempertimbangkan hal lain. Dan disinilah kita mungkin perlu mengubah paradigma, perlu mengubah teori keuangan bahwa bagaimana memasukkan faktor-faktor lain di luar risk and return sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk memastikan bahwa setiap keputusan investasi itu pada dasarnya selain memperhatikan risk and return, namun juga impact-nya kepada dunia nyata, impact-nya kepada lingkungan secara besar. Dan ini mungkin ya kerja yang akan lebih keras lagi. Jadi demikian sharing pada hari ini, kita membahas tentang bagaimana kita perlu mengubah fokus dari how to greening the finance menjadi how to financing green. Terima kasih.